Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua di pagi ini. Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, karena kegiatan kedua, part 2 untuk berseri di hari ini boleh dilaksanakan lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang baru pernah bergabung dengan acara berseri, ini merupakan kelanjutan daripada acara rilis berita resmi statistik setiap bulannya Bapak Ibu sekalian. Yang biasanya Badan Pusat Statistik merilis angka setiap bulannya yang biasanya hanya terbatas, kita buat lagi part yang kedua ini. Setelah rilis ada part ini namanya berseri, kita mengupas lagi, membedah lagi, mengkomunikasikan secara bersama-sama, tanya jawab, diskusi dengan Bapak Ibu sekalian tentang berita rilis yang telah disampaikan beberapa hari kemarin. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Bersama-sama dengan kita yang terhadir di saat ini di ruang Zoom, Ibu Ahli Nadia, Statistik Distribusi, yang akan memandu kita, yang akan menjelaskan tentang NTP di saat ini, di hari ini bagi kita semua, Ibu Jessica Pupela. Hai Ibu. Ibu senyum Ibu. Ini kayaknya jaringan, makanya mukanya Ibu tegang ini. Ibu Cika akan memandu kita nanti dalam acara diskusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, berseri ini lebih sifatnya dialog ya, komunikasi, diskusi, tanya jawab tentang berita rilis statistik, berita resmi statistik yang dirilis di setiap bulannya. Jadi untuk bulan Maret, kemarin kita telah rilis itu nilai tukar petani. Jadi kita nanti akan jelaskan bagi kita tentang nilai tukar petani. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah bergabung. Ada Ibu Kabak Perekonomian, Ibu Kelly, selamat datang Ibu. Ibu Strani dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku, selamat datang Ibu. Bapak Kabit dari Dinas mana kami belum jelas, karena belum ada rename namanya. Selamat datang Bapak Rahmat juga dari BI. Selamat datang Ibu Kabit Tangkap DKP Provinsi Maluku. Ibu Lilis kalau tidak salah tadi ya. Ibu Lilis dan ada Bapak Kabit juga. Selamat datang. Ada juga dari DPM PTSP. Ini satu pintu ya kalau tidak salah. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Dan teman-teman dari BPS Provinsi Maluku. Langsung masih terbuka, waktu tidak terbatas ya. Waktunya panjang sampai kita komunikasinya tuntas di hari ini. Oke Bapak Ibu sekalian, virtual background-nya jangan diganti, jangan tetap dengan yang lama ya, diganti dengan yang baru, berseri part 2 di hari ini. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu supaya kita lebih banyak diskusinya, tanya jawabnya, kita akan mendengar sedikit penjelasan, arahan, karena untuk rincinya sudah dijelaskan pada saat berita resmi statistik dirilis kemarin ya, di hari Senin kemarin. Jadi kita akan mendengar tentang arahan tentang nilai tukar petani oleh Ibu Cika Pupela, Ibu Jessica Pupela, biasa dipanggil Ibu Cika, yang akan menjelaskan kepada kita, atau yang tidak mengikuti berita resmi, rilis berita resmi statistik untuk NTP, Ibu Cika ini pemiliknya. Ibu Cika akan menjelaskan bagi kita apa itu NTP, apa pengaruhnya, bagaimana cara menghitungnya, yang bagusnya seperti apa, naik atau turun NTP kita, NTP Provinsi Maluku ada pada posisi mana. Kita akan mendengar ulasan daripada Ibu Cika. Untuk itu kepada Ibu Cika dipersilahkan. Iya, terima kasih Ibu Adel, MC kita yang handal dari BPS Provinsi Maluku. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu dari pimpinan OPD atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dari akademisi, empati, mudah-mudahan sudah ada yang hadir. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dari jurnalis, ya dari jurnalis, semoga juga sudah hadir. Dan yang saya hormati Bapak Ibu teman-teman di BPS. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Ya, Bapak Ibu, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih ya kepada
kepada Bapak Ibu semua yang boleh hadir dalam room ini untuk kita ada dalam acara berseri, yaitu bedah beres setelah rilis. Jadi untuk ketahuan Bapak Ibu semua, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Adel, bahwa BPS itu kan setiap bulan melakukan rilis dari beberapa materi. Nah, kemarin kita di bulan April, kita sudah merilis ada sekitar 5 materi, yaitu indeks harga konsumen, nilai tukar petani, ekspor impor, tingkat penghunian kamar hotel, dan transportasi. Nah, dengan adanya berseri ini adalah salah satu upaya kita dari BPS, tanda kutip praktek baik lah, yang memang disarankan oleh Kemenpan RB juga untuk setiap instansi itu bisa mempunyai dampak keluar. Makanya kita berinisiatif untuk mengadakan kegiatan berseri ini. Nah, kegiatan berseri ini untuk bulan April ini merupakan episode yang kedua. Kemarin bulan lalu kita sudah melakukan berseri yang perdana dengan materi tentang inflasi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk bulan ini memang kita titik berat pada materi NTP, nilai tukar petani, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ada Bapak Ibu yang pengen untuk berdiskusi tentang kegiatan materi yang lainnya, kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu, yang kedua kami menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan yang belum sempat hadir di room ini karena ada dalam kegiatan yang lain yang juga membutuhkan kehadiran beliau. Ya, untuk ketahuan Bapak Ibu, pimpinan kami sudah berganti nih Bapak Ibu. Sejak 4 April 2023 kemarin dari Bapak Asep Riyadi diserahkan kepada Ibu Marice Patiwailapia. Ya, Bapak Ibu, untuk kondisi nilai tukar petani kita di bulan Maret ini, nilai tukar petani untuk Maluku itu ada di posisi ke-26 kalau kita ranking secara nasional, karena angka kita untuk nilai tukar petani kita itu ada di angka 103,16. 103,16. Sementara NTP sendiri itu diperoleh dari indeks yang diterima oleh petani dibagi dengan indeks yang dibayar oleh petani dikalikan 100. Jadi indeks yang diterima itu adalah hasil produksi yang dijual oleh petani. Ya, kemudian dibagi dengan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan rumah tangganya dan juga untuk kebutuhan produksinya. Nah, kalau nilainya itu lebih dari 100, secara kasar kita lihat bahwa ada selisih dari hasil produksi yang dijual dengan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi. Kata kasarnya ada untung lah. Jadi kalau nilainya 103,16 itu berarti petani kita itu ada selisih positif 3,16%. Nah itu Bapak Ibu secara kasar nilai cara pemahaman terhadap angka nilai tukar petani ini. Nah untuk NTP, jadi makin tinggi, makin jauh dari 100 itu makin bagus. Ya, jadi NTP ini hanya merupakan pendekatan saja untuk mengukur kesejahteraan petani. Dia bukan satu-satunya, tapi dia merupakan pendekatan. Nah, untuk ada NTP, ada juga NTUP, Bapak Ibu. Kalau NTUP itu indeks yang dibayarnya sudah dikeluarkan indeks untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Jadi untuk pengeluaran makan minumnya itu dikeluarkan.
Nah, indeks yang dibayar oleh petani itu hanya untuk biaya untuk produksinya. Jadi biaya bibitnya masuk, biaya upah buruhnya masuk, transportasinya masuk, tapi untuk makan minum petani itu sudah dikeluarkan. Sehingga otomatis kalau pengeluarannya sudah dikeluarkan untuk kebutuhan rumah tangga, makanya nilai tukar petaninya masih lebih tinggi, biasanya lebih tinggi dari nilai tukar usaha pertanian, lebih tinggi dari nilai tukar petani. Ya, itu pemahaman dari nilai tukar petani dan nilai tukar usaha pertanian. Ya, kalau untuk subsektornya, nah, NTP ini kita juga lihat per subsektor ya Bapak Ibu ya, karena kan ada petani kita yang bergerak di subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan rakyat, dan perikanan. Nah, kalau di Maluku, NTP yang tertinggi itu biasanya ada di perikanan. Kalau semi perikanan di hortikultura. Itu dua subsektor yang dominan di Maluku. Sementara untuk tanaman pangan itu sampai dengan kini rata-rata nilai tukar petaninya masih di bawah 100. Kalau di bawah 100 berarti pengeluarannya masih lebih besar dari penerimaan. Itu kasarnya seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti rilis kami di tanggal 3 April kemarin, atau mungkin sudah mengikutinya lewat YouTube atau membacanya langsung lewat website. Ya, terima kasih kalau sudah berpartisipasi dalam mengakses layanan-layanan kami berupa data-data ini. Ya, kalau ada hal yang pengen didiskusikan, ya mungkin di forum ini boleh kita sama-sama berdiskusi tentang nilai tukar petani kita. Ya, mungkin itu dulu yang boleh kami sampaikan sebagai awal. Nanti mungkin akan berkembang setelah ada pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu dikomunikasikan setelah ini. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Adel. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Cika. Bapak Ibu sekalian, materi rilis, bahan rilis sudah ditaruh di chat juga ya, untuk NTP nilai tukar petani. Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Ada sudah ditaruh oleh teman-teman panitia, teman-teman tim Berseri. Ya Bapak Ibu, berita resmi statistik telah dirilis. Berseri hadir untuk menjawab setiap kebutuhan. Ada yang mungkin mau ditanyakan pas rilis tapi belum sempat. Tanda tanya yang mungkin sama ini dipendam, yang mau ditanyakan ke Ibu Cika langsung, karena Ibu Cika memang benar-benar Bapak Ibu ke Bapak Ibu pimpinan tidak hadir, Ibu Cika sebagai pemegang komponennya langsung mengambil alih, jadi tahu dalam luarnya, jatuh bangunnya, menghitungnya, dapat dari mana angka-angka ini, semua ada di bidangnya Ibu Cika, fungsinya Ibu Cika. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan kami buka ruang pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Karena kita sedikit, jadi tidak ada link Q&A ya Bapak Ibu ya. Kita langsung audiens langsung, jadi langsung pertanyaannya disampaikan. Kami tidak membuka melalui link Q&A. Ya, silakan. Sudah bergabung juga dari sekretaris ya. Sekretaris dari mana nih Pak? Provinsi Maluku. Ya Pak, silakan. Mungkin ada yang bertanyakan. Ibu Sali. Biar tahu background-nya keren sekali. Mungkin ada yang bertanyakan ke Ibu Cika. Atau ada yang kurang dimengerti, bisa Ibu Cika membantu untuk menjelaskan. Ibu Lilis. Terima kasih. Ya Ibu Sali silakan. Terima kasih Bu Adel. Mungkin saya ke Ibu Jessie. Pertama-tama kami berterima kasih karena Kota Ambon punya tingkat inflasi lebih setiap hari, setiap bulan menurun. Itu menjadi satu landasan yang sangat baik
untuk kita tetap berpacu untuk mengendalikan inflasi di Kota Ambon ini. Yang saya ingin tanyakan, apakah ketika BPS mengambil data untuk penghitungan tingkat inflasi itu, misalnya sekarang di Kota Ambon musim angin nih, apakah untuk ikan itu bisa ditiadakan untuk menghitung sebagai salah satu indikator penghitung inflasi, mengingat kalau memang musim timur atau barat ini pasti harga ikan mahal saja, dan itu dia sangat mempengaruhi terhadap tingkat inflasi di Kota Ambon. Mungkin untuk sementara itu Ibu Jess, makasih. Iya, terima kasih Ibu Sally. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh BCK, hari ini partnya untuk TNTP, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu yang menanyakannya untuk part-part yang lain juga, karena untuk rilis yang sudah disampaikan oleh Bu Cika bulan ini ada NTP, ada juga transportasi, tingkat hunian hotel dan sebagainya. Jadi kami membuka ruang tersebut juga bagi Bapak Ibu sekalian. Minta kesediaan teman-teman panitia bisa materi-materi BRS untuk bulan ini bisa di-share di link juga di chat, boleh untuk Bapak Ibu penanya, Bapak Ibu peserta. Oke, untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Sally, Bapak Ibu kita langsung ya, supaya Ibu Cika langsung menjawab kenapa apa bisa ikan ditiadakan dulu untuk permusiman karena musim angin, musim ombak, musim hujan supaya tidak mempengaruhi inflasi Kota Ambon. Apakah bisa? Silakan Ibu Cika. Iya, terima kasih Ibu Sally dari Perekonomian Pemerintahan Kota. Ya, memang inflasi ini akan jadi topik yang hangat ya. Terbukti hari ini atau mau bicara tentang NTP, tapi sudah dibuka dengan pertanyaan tentang inflasi. Ya, Ibu Sally dan Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan pencacahan harga itu kita dibatasi dengan aturan-aturan mainnya dari sisi metodologi itu semua sudah diatur untuk menentukan suatu komoditas itu menjadi komoditas pilihan pada saat pendataan harga itu pun sudah diatur melalui awalnya itu dari survei biaya hidup. Ya, dari survei biaya hidup. Jadi dari survei biaya hidup yang dilakukan setiap 5 tahun sekali itu, di situ kita mendapatkan apa saja sih barang-barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rakyat kita, masyarakat kita di Kota Ambon khusus dan di Kota Tual. Itu. Nah, dari hasil SBH itu kita lihat ada komoditas-komoditas yang dominan, yang pengeluaran untuk komoditas itu cukup besar. Nah, diantaranya ikan, ya apalagi kita daerah laut ya, kita lebih didominasi oleh laut. Tentu saja konsumsi ikan itu lebih besar dibandingkan dengan di daerah lain. Untuk itu ikan itu yang harus didata setiap waktu. Ikan itu didata setiap waktu dan dia mau cuaca baik kah, dia mau cuaca tidak baik, ikan itu tetap harus didata harganya. Jadi kita lihat perubahan harganya. Memang diakui kalau cuaca buruk, otomatis stok ikan itu akan berkurang. Dan kalau stok ikan itu berkurang, akan terjadi peningkatan harga. Nah, perubahan harga dari kondisi stok ikan yang banyak ke stok ikan yang sedikit, itu tentu saja akan perubahan harganya cukup besar, sehingga otomatis itu akan memicu indeks harga konsumen untuk komoditas ikan. Dan kalau ikan sudah naik harga, otomatis akan memicu angka inflasi kita, karena bobot pengeluaran untuk konsumsi ikan itu cukup besar untuk Maluku, untuk Kota Ambon dan Kota Tual juga. Ikan juga besar selain beras ya. Jadi kita punya bobot yang besar itu beras, ikan, dan juga bumbu-bumbuan, cabai-cabai, bawang, itu bobotnya besar. Nilai konsumsinya, jadi yang pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan beras, ikan, dan bumbu-bumbu itu cukup besar, sehingga kalau harga naik, otomatis akan memicu angka inflasi. Jadi memang mohon maaf Ibu Sally, itu sudah menjadi aturan main kita, metodologi kita,
Jadi yang bisa dikeluarkan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, tidak bisa seperti itu. Kita harus tetap ada di aturan main pencacahan ataupun pendataan harga. Setiap bulan itu sama modelnya. Ya, mungkin itu Ibu Adel, dan memang untuk kondisi bulan Maret ini kita mengalami inflasi setelah 2 bulan kita deflasi. Ini ada bulan Maret kemarin kita inflasi 0,16%, ya 0,16%, dan memang itu terlihat dari series kita ya. Jadi kalau dilihat di 2 tahun belakang 2021 dan 2022 memang kondisi terjadi seperti itu. Januari Februari biasanya deflasi, lalu mulai inflasi itu di bulan Maret. Nah, yang kita harus waspadai sekarang ini bulan April bertepatan dengan bulan puasa. Dan nanti akan menyambut hari Ramadan, bulan Lebaran, Idul Fitri. Nah, biasanya kondisi ini memicu inflasi. Ya, apalagi kalau cuaca yang bagus, cuaca tidak bagus, otomatis itu lebih memicu inflasi lagi. Jadi mungkin untuk kota Pemkot, pemerintahan kota, untuk lebih kawal lagi ketersediaan stok di pasar, kemudian bisa mengawal harga biar perubahan harganya itu tidak terlalu tinggi untuk naiknya. Ya, mungkin itu untuk sementara. Lalu Kakak Adel dan Bapak Ibu, selain Beta di sini, ini juga ada teman-teman yang secara khusus mereka juga terlibat dalam proses pendataan lapangan, kemudian terlibat juga dalam proses penghitungan. Dan nanti kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, ini dipersilahkan. Ya, Kakak Adel mungkin itu dulu. Terima kasih Ibu Seli. Oke, Ibu Cika. Tambahan Ibu Seli, jadi tahun kemarin 2022 salah satu kabupaten kita juga di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, sudah masuk dalam daftar untuk penghitung inflasi ya Ibu Cika ya. Jadi tahun kemarin sudah ada SBH, Daerah Survei Biaya Hidup di Kabupaten Maluku Tengah untuk melihat paket komoditas yang akan dipakai dalam inflasi, penghitungan inflasi untuk Kabupaten Maluku Tengah. Jadi Maluku nanti ada 3 nanti, Kota Ambon, Kota Tua, dan Maluku Tengah nanti. Oke, Ibu Seli, semoga Ibu puas. Terima kasih. Mantap Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut Bapak Ibu, promosi saja. Ini teman-teman yang tadi luar biasa penghitung di balik layar. Sebenarnya muka-muka mereka tidak muncul, nih sebenarnya harus muncul Ibu Cika supaya Bapak Ibu kenal. Ini teman-teman luar biasa, Bapak Ibu yang namanya disebutkan tolong mukanya dimunculkan dan tetap stay di langsung. Ini kalau Pak Cliff Ohman ini benar-benar spesialis harga konsumen. Jadi inflasi ini keluar dari Pak Cliff Ohman ini. Wajah tampan cowok yang belum menikah, ini belum nikah, masih jomblo Bapak Ibu. Sedangkan ini Pak Cliff, hai Pak Cliff. Sedangkan jomblo yang semua. Masih jomblo semua. Ya, Ibu Pak, boleh satu pertanyaan Ibu? Oke, silakan Pak. Bapak nama siapa dulu Pak? Karena namanya tidak ada di Zoom. Dengan Ali Tualeka Ibu dari Oh, Tualeka dari Kailolo ya Pak? Benar sekali Ibu Kita Timisela. sekolah di Kailolo soalnya. Jadi. Oh siap Ibu. Oke Pak, silakan Pak Ali. Ya Ibu, mohon izin Ibu, ini Beta ada mau tanya tentang nilai tukar nelayan ataukah NTN. Nah pada bulan Maret 2023 NTN dari perikanan itu dia mengalami penurunan sebesar 3,11%. Sedangkan kalau kita lihat untuk inflasi itu dia naik sebesar 0,21% untuk bulan Januari. Yang ini inflasi month on month ya. Kemudian untuk Februarinya minus 0,61% dan Maret 0,16%. Nah, jadi yang ingin Katon tanyakan bahwa kenapa sampai Katon punya NTN ini akan turun Ibu. Mohon sedikit klarifikasi Ibu. Makasih. Oke Ibu, silakan Ibu Cika. Iya, terima kasih Pak Tualeka.
Ya, Pak Tualeka. Ya, untuk NTN kita di bulan Maret ini dia turun 3,11. Tapi posisi nilai tukar nelayannya dia masih tinggi nih ya dibandingkan dengan budidaya. Budidaya nomor 1 ya yang tertinggi. Sementara untuk nilai tukar nelayan dia NTP-nya 113,19. Nah, dari NTP yang tadi Beta bilang itu NTP ini kan dihitung dari indeks yang diterima dibagi dengan indeks yang dibayarkan. Nah, kalau kita lihat ini dia punya indeks yang diterima masih lebih tinggi karena dia angka 113, berarti indeks yang diterima masih lebih tinggi dari indeks yang dibayarkan. Cuman kondisinya angkanya itu makin dibandingkan dengan kondisi bulan Februari ada pengurangan. Nah, di sini bisa terjadi pengurangan atau penurunan itu bisa disebabkan oleh karena nilai tukar yang diterima itu juga bisa mengalami penurunan ataupun sebaliknya nilai yang dibayarkan mengalami peningkatan. Mungkin Ibu Ama bisa kita lihat bisa di-share, adakah materi yang tentang ini untuk lihat apa indeks yang diterima dari sisi perikanan tangkap. Bisa lihat coba di-share screen. Apa nih yang mengalami penurunan? Yang beratnya di mana? Beratnya di indeks yang diterima atau indeks yang dibayarnya yang ketinggian? Ya, indeks yang dibayarnya yang ketinggian. Nah, nanti kita coba lihat Ibu Ama kalau bisa di-share informasi dari angka-angka indeks yang diterima dan indeks yang dibayarkan terkait dengan nilai tukar nelayan. Ya, sambil disiapkan materinya atau ya uraiannya. Ya, kita lihat memang kalau untuk perikanan, Bapak Ibu, untuk ketahuan Bapak Ibu, kita ini unggul di perikanan, subsektor perikanan. Kalau kondisi bulan Maret kemarin, kita ada di posisi kelima untuk NTP secara nasional ya. Kita masih di bawah Sulut dan di bawah NTB. Ibu Ama mungkin kalau ada yang bahan rilisnya, yang itu apa namanya tabel bahan rilis, tabel di BRS-nya. Ya, kita bisa lihat apanya. Atau kalau kesulitan untuk menampilkan BRS-nya, mungkin dicatat dulu, Ibu Ama, dicatat dulu nilai mana nih yang mengalami perubahan yang besar sehingga menarik turun ya Pak Tualeka ya, hingga menarik turun. Memang kalau dari angka NTP-nya sendiri masih dikatakan baik karena di atas 100. Jadi masih ada lebih 13% nih keuntungan. Kasarnya begitulah para petani atau para nelayan kita masih ada untung 13%. Masih ada yang bisa disisihkan untuk ditabung misalnya. Ya, nanti kita lihat nih untuk kondisi bulan April dengan kondisi cuaca hujan yang tadi disampaikan oleh Ibu Seli, bisa saja nih angka NTN kita juga bisa meningkat kalau harga ikannya menaik, berarti akan berpengaruh ke penerimaan di keluarga petani ikan, nelayan lah. Angka nelayan kita akan bertambah. Jadi memang kalau untuk hitung inflasi, Bapak Ibu, inflasi itu kita hanya hitung di Kota Ambon dan Kota Tual.
Sementara untuk NTP itu sampel responden kita memang ada di semua kabupaten selain kota Ambon dan kota Tual, Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu BRS kita. Jadi yang BRS kita yang kita rilis setiap bulan itu ada BRS-nya dalam bentuk Word itu ada. Itu bisa dilihat di website kita. Itu bisa diunduh di website, sementara yang kita rilis setiap saat bulanan itu hanya bahan tayang, sudah merupakan ringkasan rangkuman dari BRS ini. Nah, Bapak Ibu, kita lihat untuk perikanan tangkap nih, 5.1 perikanan tangkap itu nilai tukar nelayannya berkurang 3,11%. Itu disebabkan oleh karena, nah ini lihat Bapak Ibu, ada yang minus nih, indeks harga yang diterima oleh nelayan. Nah, untuk penangkapan laut, itu otomatis kalau indeks harga yang diterima, berarti nilai produksinya itu mengalami perubahan harga menurun. Ya, jadi kasarnya produksi ikannya nilai jual produksi ikannya berkurang. Jadi ada minus 2,86. Kemudian sementara indeks harga yang dibayar itu meningkat. Itu 0,26%. Nah, akhirnya karena nilai jual itu mengalami penurunan, otomatis pendapatan atau penerimaan yang diterima oleh nelayan kita itu tidak mencukupi atau mengalami berat untuk membayar konsumsi yang dibutuhkan oleh nelayan kita. Ya, jadi tidak seimbang. Nah, itu yang menarik turun nilai tukar nelayan kita di subsektor perikanan, khusus di tangkap atau nilai tukar nelayan kita. Itu Pak Tualeka yang mungkin bisa disampaikan untuk menjawab pertanyaan Pak Tualeka. Jadi itu tadi beta balik lagi Bapak Ibu, untuk inflasi itu penghitungannya hanya di 2 kota Bapak Ibu. Hanya di Kota Ambon dan Kota Tual, ya. Sementara kalau nilai tukar petani ini kita ambil dari yang namanya kegiatan survei harga pedesaan. Survei harga pedesaan itu diambil pencatatan harga-harganya itu di daerah kabupaten. Itu di daerah kabupaten di luar Kota Ambon dan Kota Tual. Ya, jadi ini kondisi secara umum di daerah kabupaten kita di Provinsi Maluku. Ya, mungkin itu Kakak Adel. Ada teman-teman dari DPS Provinsi yang mau nambah? Boleh bertanya, Ibu. Boleh bertanya. Oh, ya masih dengan kasus yang sama, Pak Jeter? Dengan kasus pertanian, Ibu. Kebetulan beta dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Unpati, Fakultas Pertanian. Oh ya, Beta punya senior for Ibu. Ya, Pak Jeter. Terima kasih, Ibu Upela. Ibu, Iya, ini mohon maaf tadi terlambat karena ada persoalan teknis. Ini ada 2 pertanyaan, Ibu. Iya, Pak. Bolehkah jurusan sosek itu mendapat nilai tukar petani setiap bulan tahun 2022? Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu, ini nilai tukar petani ini kan sudah ditetapkan secara nasional komoditi apa saja. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan petani-petani di Provinsi Maluku di Kepulauan? Komoditi-komoditinya itu berbeda dengan yang ditetapkan secara nasional. Bagaimana menghitung nilai tukar petani di luar
di luar indikator yang sudah ditentukan, otomatis ya nilai tukar petani Maluku itu akan terendah terus. Bagaimana bisa disikapi oleh BPS Provinsi Maluku untuk memperjuangkan nilai tukar petani di Provinsi Maluku? Kemarin kebetulan beta juga diikutkan dalam kegiatan sosialisasi di Bandung untuk sensus pertanian. Nah, itu pertanyaan yang sama juga disampaikan. Katanya nanti akan dikonversi untuk di bidang pertanian itu. Makanya beta bertanya begini, kalau diukur dengan padi, lalu bagaimana dengan orang yang mengkonsumsi sagu? Itu misalnya salah satunya. Itu saja Ibu, terima kasih untuk sementara. Iya, terima kasih Pak Jeter, Kakak Ibu Adel, kata langsung saja nih ya. Oh ya Ibu, boleh Ibu, silakan. Tapi mungkin Ibu, Ya. Pak Ali dari Pak Ali Suarika sudah post ke Pak, sebelum jawab Pak Jeter supaya Pak Ali tidak. Ibu Adel maaf, beta tadi saya lewat Ibu Adel, mohon maaf. Saya nggak apa-apa Pak. Masih ada sedikit Ibu. Iya. Iya. Permasalahannya gini Bu. Kalau kita lihat secara existing Bu, itu Katong punya produksi yang paling tinggi itu ada di beberapa kabupaten. Nah, untuk perikanan itu produksi yang paling tinggi itu kan dari Aru, dari Kepulauan Aru. Nah, kalau untuk Katong hitung hanya NTN-nya itu hanya Ambon dan Tual, itu pun juga agak sedikit. Itu juga sih tidak mewakili gitu dibandingkan dengan pertanian yang hitung keseluruhan di kabupaten kota gitu. Mungkin itu yang syarat masukan dari kita Bu. Oke, Makasih. Pak Ali, sebelum nanti Pak Jeter ditahan ya, nanti untuk Pak Jeter akan dipuaskan oleh Ibu Cika setelah ini. Ibu Cika jawab dulu punya Pak Ali supaya Pak Ali senang, puas. Pak Ali mempertegas sebelum Ibu Cika lanjut, NTN itu semua kabupaten kota. Untuk NTP, nilai tukar petani, bukan sampel, bukan kabupaten kota sampel. Kalau IHK atau inflasi, kabupaten kota sampel, Kota Ambon dan Kota Tual. Oh, IHK makasih Bu. IHK tidak bisa disamakan dengan NTP karena IHK indeks harga konsumsi itu sudah indeks harga konsumen, itu sudah ada faktor margin transportasi dan margin perdagangan, itu harga konsumen di pasar. Kalau bicara NTP, nilai tukar petani, yang tadi ada penghitungnya, indeks yang diterima petani itu hasil produksi yang dijual oleh petani dibagi dengan biaya produksi dikali dengan konsumsi petani. Jadi jangan disamakan ya Pak, tapi mungkin sudah akan lebih dipuaskan lagi oleh Ibu Cika untuk Pak Ali terkait yang tadi kenapa Aru Aru itu sebenarnya supaya kontribusi terbesar untuk share perikanan PDRB Maluku juga kenapa tidak dimasukkan, tapi saya sudah jelaskan tadi, nanti Ibu Cika memperjelas. Silakan Ibu Cika. Iya, terima kasih Ibu Adel. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Adel itu benar Pak Ali. Jadi untuk IHK itu kita hanya pakai 2 kota saja sebagai penghitung inflasi, indeks harga konsumen, Ambon dan Tual. Sementara untuk penghitungan NTP ini datanya didapat dari semua kabupaten. Dan tentu saja Aru termasuk di dalamnya. Apalagi kalau Aru memang dia punya bobot untuk perikanan tangkap itu lebih besar. Ya, jadi sudah termasuk di dalam penghitungan NTP. Cuman memang kita terkendala karena nilai tukar petani ini hanya baru sampai level provinsi. Kita belum bisa menampilkan sampai dengan level kabupaten. Ya, karena berbagai kendala yang ada. Ya. Ya, kemudian ya mungkin itu nyambung juga dengan pertanyaannya Pak Jeter tadi untuk komoditas apa saja. Jadi sebelum kita melakukan penghitungan nilai tukar petani, kita juga buat yang namanya survei diagram timbang.
SPDT. Singkatannya apa tuh Ibu Ama? Survei penyempurnaan diagram timbang itu. Survei penyempurnaan diagram timbang. Nah, kemudian dari survei penyempurnaan diagram timbang itu seperti biasa kita juga mendapatkan informasi dari daerah, kira-kira bukan kira-kira ya, menurut daerah komoditas apa saja yang diproduksi oleh masing-masing wilayah, ya, yang mana yang dominan. Nah, itu yang kita ambil untuk mendata perubahan harga dari komoditas-komoditas yang dominan itu per subsektor. Jadi ketahuan kalau di Kabupaten Aru itu misalnya ikan apa saja nih yang dominan di Kabupaten Aru. Di Maluku Tengah tanaman-tanaman perkebunan rakyat apa saja yang dikatakan unggulan atau dominan di daerah Maluku Tengah. Begitu pula dengan daerah kabupaten yang lainnya. Jadi sebisa mungkin kita mendapatkan informasi produksi pertanian yang bisa menggambarkan kondisi Maluku secara utuh, ya, Maluku secara utuh. Nah, kalau untuk kan itu untuk melihat indeks yang diterima, ya, itu melihat indeks yang diterima. Jadi penghasilan atau nilai jual dari hasil produksi para petani kita. Sementara untuk menghitung atau mendapatkan indeks harga yang dibayar, kita itu seperti halnya dengan IHK di kota IHK, kita pakai pendekatan dengan perubahan harga yang terjadi di kabupaten, di pasar yang paling ramai di setiap kecamatan. Nah, itu yang kita untuk mengukur indeks yang dibayarkan oleh para petani kita melalui pendekatan dengan harga-harga perubahan harga yang terjadi di pasar di daerah kecamatan. Nah, di situ kita lihat semua komoditas yang terjual di pasar yang juga punya bobot yang besar dalam hal ini dikonsumsi oleh rumah tangga di pedesaan. Dalam hal ini rumah tangga para petani. Ya, jadi di pasar itu memang tidak secara khusus mana sih komoditas yang dikonsumsi oleh petani, mana yang dikonsumsi oleh bukan petani, tapi itu adalah salah satu cara upaya untuk kita mendapatkan berapa besar indeks yang dibayar oleh rumah tangga di tingkat pedesaan, ya, di daerah kabupaten masing-masing. Ya, jadi ya di komoditas-komoditas yang didata harganya, perubahan harga di tingkat pedesaan juga cukup banyak, Pak Jeter, ya, termasuk sagu juga ada di situ, perubahan harga sagu ada di situ, perubahan harga dari, pokoknya ada 11 kelompok pengeluaran lah, mulai dari bahan makanan sampai dengan kebutuhan pribadi lainnya, itu ada di NTP juga, ya. Jadi itu menjadi ukuran untuk mengukur indeks yang dibayarkan oleh petani. Nah, mungkin bisa dilihat di tabelnya itu, coba ditampilkan. Nah, ini Pak Jeter dan Bapak Ibu sekalian, ini indeks konsumsi rumah tangga dan persentase perubahannya untuk kondisi bulan Februari dan bulan Maret. Nah, ini perubahan-perubahan harga yang kita data setiap bulan di kecamatan, di pasar-pasar yang ada di kecamatan, dan dibagi atas 11 kelompok pengeluaran. Jadi dari makanan, minuman, sampai dengan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nah, ini perubahan harga komoditas-komoditas ini yang kita data setiap bulan di kecamatan, ya, di pasar-pasar yang ada di kecamatan. Ya, sementara permintaan Pak Jeter untuk angka NTP, ya, dengan senang hati itu bisa saja diberikan kepada Unpati teristimewa untuk jurusan
apa ya namanya sekarang, agribisnis kah Pak Jeter atau ekonomi pembangunan, ketua jurusan sosial ekonomi kah Pak Jeter? Sekarang namanya jurusan sosial ekonomi pertanian, di dalamnya itu ada 2 program studi, Ibu. Oke, sosial ekonomi Jadi pertanian. jurusan sosial ekonomi pertanian ada program studi penyuluhan dan program studi agribisnis. Oh iya, iya Kalau Pak senior Jeter. sudah lupa-lupa begini, artinya kita harus mengundang senior untuk kasih kuliah 1 kali di jurusan dulu. Itu sudah Pak Jeter. Jadi Pak Jeter dong nanti bisa buka akses, kata orang punya data-data itu ada di website Pak Jeter. Ada di Siap, website Ibu. kita. Ya, jadi nanti beta Ibu moderator, mohon maaf beta langsung saja. Jadi nanti Iya. beta datang ke kantor ketemu Ibu, lalu beta juga meminta Ibu nanti kasih kuliah umum 1 kali di jurusan sosek. Terima kasih atas kesediaannya, Ibu. Terima kasih Pak Jeter. Iya, terima kasih. Kakak Adel nanti mungkin tolong lampirkan ini ya alamat website kita ya supaya bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Oke. Ibu Adel, mohon maaf, beta langsung saja karena beta pun senior, jadi beta langsung sekaligus mau bilang senior mau kasih kuliah umum 1 kali di jurusan Itu sosek. paling keren tuh Pak, keren-keren. Siap. Nanti Ibu Adel moderator, lalu Ibu Ika yang kasih kuliah. Siap Pak, Serius siap. ini janji ya. Terima kasih. Oke Pak Jeter. Siap Pak Jeter, kami siap ke alma mater, kembali ke rumah tua. Iya Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut, teman-teman host, mohon izin share screen untuk Bapak Ibu, kita pamer sedikit ya website kita. Bapak Ibu sekalian, mohon yang stop share screen, kakak mau share 1 orang boleh? Teman-teman share screen untuk website kita boleh supaya Bapak Ibu teman-teman juga bisa akses. Selain bisa WA, Bapak Ibu juga mungkin ada pas rapat, langsung WA belum dibalas, Bapak Ibu bisa langsung akses di bps.go.id. maluku.bps.go.id. Ayo, jangan share screen. Di sana ada banyak data-data hasil dari BPS Provinsi Maluku, sampai level kabupaten kota, Bapak Ibu bisa akses di sana. Oh, belum ada. Sambil Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ya. Bapak Ibu bisa akses di sini. Sudah? Oh, sudah ada yang share screen ya. 1 orang ya. Bapak Ibu bisa di maluku.bps.go.id untuk yang berita resmi statistiknya yang setiap bulan yang tadi Bapak Ibu bisa akses di tombol ini berita resmi statistik. Sedangkan untuk yang publikasinya bisa di bagian sini. Kenapa tidak jadi ya? Ini. Setiap tahun itu BPS itu akan menghasilkan sekitar hampir 50 publikasi terbaru setiap tahunnya. Sedangkan untuk berita resmi statistik itu bulanan, itu begitu banyak yang dihasilkan oleh teman-teman BPS dan Bapak Ibu bisa akses di berita resmi statistik. Gampang saja, hanya masuk di maluku.bps.go.id. Cuma menyiapkan email saja, email pribadi untuk bisa mengunduh atau bisa mendownload. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya Ibu Cika ya. Iya, kayaknya dari Bapak sekretaris siapa? Namanya tidak ada Pak, jadi saya panggil aja nih Pak Sekretaris. Ayo Pak Sekretaris. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang, Pak. Saya Rizal dari Biro Perekonomian Sekretariat TPID. Mau bertanya tentang cara perhitungan inflasi gabungan untuk kota di ini. Cara perhitungan inflasi gabungan 2 kota IHK sama cara perhitungan untuk komoditinya gabungan. Itu aja dulu sebentar. Terima kasih. Oke Pak, Ibu mau lanjut atau langsung jawab atau kita tampung dulu? Langsung. Oke, ya terima kasih Pak Rizal dari Sekretariat TPID Kota kah Pak? Atau Provinsi? Provinsi Bu. Oh dari Provinsi, ya Pak. Sebentar ada
pertemuan ya Pak. Iya, siap. Ya, ya Pak Rizal dan Bapak Ibu sekalian, BPS itu hanya menghitung inflasi di 90 kota. Ya, secara nasional ada 90 kota, dan di Maluku itu hanya ada kota Ambon dan kota Tual. Tapi sering kalau digabung itu angka gabungan Ambon dan Tual itu banyak orang yang salah interpretasi. Jadi dipikirnya kalau gabung Ambon Tual itu sudah angka Maluku secara utuh. Jadi itu yang perlu kami klarifikasi. Jadi kalau ada kata gabungan itu benar-benar hanya menampilkan kondisi Ambon dan Tual, bukan Maluku secara utuh. Ya, nah makanya sekarang pemerintah pusat pengen dapat angka inflasi kabupaten itu agak susah untuk mendapatkan angka inflasi kabupaten karena begitu banyak persiapan dan daya dan dana yang dibutuhkan untuk sampai terbit angka inflasi per kabupaten kota. Makanya oleh pusat itu dipakai dengan pendekatan indeks perubahan harga yang setiap minggu dihasilkan oleh masing-masing kabupaten yang dirilis oleh BPS setiap minggu pada saat rakor inflasi secara nasional. Ya, mungkin untuk cara penghitungan inflasi gabungan Kota Ambon dan Kota Tual, Beta persilahkan untuk teman yang memang bertanggung jawab untuk penghitungan, itu ada Pak Cliff Ohman. Ya, Kakak Adel ya, kita alihkan ke Pak Cliff Ohman untuk memberikan informasi yang lebih detail tentang cara penghitungan inflasi gabungan dua kota di Maluku. Silakan Pak Cliff. Ya Bu Cika, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara beta terdengar kah Bu? Bapak Ibu sekalian? Terdengar. Ah, ya. Ya, jadi ya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Cika, jadi inflasi gabungan kita di Maluku ini adalah inflasi gabungan dari dua kota IHK, yaitu ada Kota Ambon dan Kota Tual. Jadi secara teknisnya itu kalau kita menghitung inflasi gabungan, jadi tiap bulan itu akan ada dihasilkan yang namanya nilai konsumsi, Pak. Nilai konsumsi itu per bulan itu ada untuk Kota Tual dan Kota Ambon. Nah, itu nilai konsumsi itu kita gabungkan, kita jumlahkan untuk mendapatkan yang namanya nilai konsumsi gabungan dari dua kota tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu lihat untuk nilai inflasi gabungan itu biasanya mendekati atau dekat dengan angka inflasi Kota Ambon. Nah, itu disebabkan karena bobot yang besar nilai konsumsi itu ada di Kota Ambon. Jadi kalau istilahnya kalau Kota Ambon punya kalau kita lihat angka terakhir itu inflasi Kota Ambon 0,16% untuk teman-temannya, itu untuk inflasi gabungannya itu 0,18 karena secara nilai konsumsi untuk Kota Ambon itu lebih besar proporsinya atau bobotnya dibandingkan oleh Kota Tual. Seperti itu Pak. Jadi untuk nilai konsumsinya itu dijumlahkan. Kemudian untuk komoditasnya, komunitas untuk angka gabungan di Provinsi Maluku, jadi kita gabungkan komunitas-komunitas yang sudah ada hasil SBH. Sementara hasil SBH atau survei biaya hidup tahun 2018 itu ada namanya paket komoditas Kota Ambon dan juga paket komoditas Kota Tual ya. Komunitas-komunitas itu yang kita pantau selama kurang lebih 5 tahun ke depan. Jadi nanti di tahun 2024 kita sudah mulai dengan tahun dasar baru yaitu 2022. Nah, itu komunitas nanti akan diperbarui lagi
sesuai dengan hasil survei biaya hidup di tahun 2022. Mungkin kurang lebihnya demikian Ibu, terima kasih. Ya, Ibu Cika, ada yang mau menambahkan dari Pak Cliff? Iya, iya itu Pak Rizal, secara umum proses penggabungan dua kota untuk penghitungan inflasinya, dan kita lihat dari yang tadi disampaikan oleh Pak Cliff, itu kita lihat berdasarkan nilai konsumsi, ya berdasarkan nilai konsumsi setelah digabung. Kalau dilihat angka, ya semoga itu bisa menjawab pertanyaannya Pak Rizal. Kalau memang masih dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam lagi, nanti akan kami buka kesempatan kalau memang Pak Rizal ada waktu atau kami yang ke sana, tidak apa-apa, biar kita sekalian bisa sosialisasi tentang Iya, siap Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Sementara nanti kita lanjutkan lagi. Terima Ya. kasih Bu. Oke Pak Rizal, juga yang perlu waspadai, Ambon kan agak terkendali nih di bulan Maret nih. Ya, siap. Yang agak nanti tual nih Pak Tual, Rizal. siap. Ya, perhatian nih tual, karena Siap Bu. year on year-nya yang tinggi nomor Tinggi. 1 di Indonesia. Indonesia. Siap. Ya. Iya Ibu. Iya. Siap Bu. Ya. Tapi memang susah ya karena luar kendali kita ya untuk angkutan Iya, Bu. udara. Ya. Siap. Oke. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Rizal. Ya, Bu. Ibu moderator, boleh satu lagi Ibu moderator? Iya, Pak Ali tahan ya, Pak Ali tahan. Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Rizal puas apa? Puas semua. Bapak Ibu sekalian, kami di BPS Provinsi Maluku membuka diri jika Bapak Ibu dari dinas, dari OPD minta kesediaan untuk kami menjelaskan tentang inflasi atau pertumbuhan ekonomi atau tentang ekspor impor atau tentang tingkat hunian hotel hitungannya seperti apa. Pokoknya tentang apa saja Bapak Ibu silahkan langsung bisa masuk di Tikposmas untuk sebagai media kami untuk pembinaan sektoral, bisa juga langsung menghubungi kami via WA atau telepon. Kami siap untuk datang memberikan kami lebih baik ya, tapi paling tidak apa yang kami dapat, apa yang kami tahu, apa yang kami pelajari, kami juga bisa menyalurkan itu ke Bapak Ibu sekalian. Karena kadang-kadang keterbatasan waktu dan ruang Zoom mungkin belum terpuaskan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ya Bapak Ibu, sahabat bergabung, Pak Tommy, ada juga Pak siapa yang tadi di bawah tadi, Pak Wodi kayaknya, Pak Wodi sudah bergabung, tapi kita lanjut dulu ke Pak Ali yang kayaknya masih ada sedikit yang belum terselesaikan dengan Ibu Adel interupsi. Ya Pak Jeter. OPD dan oh iya lupa, perlu, akademisi. Tapi universitas juga perlu Ibu Adel, jadi jangan lupa Fakultas Pertanian juga akan mengundang. Ya. Terima kasih Ibu Adel, Ibu Cika. Dan ke Pak, kami siap kembali ke rumah tua kalau dipanggil Pak. Ya, saya akan Pak Ali. Terima kasih Bu Adel. Ini melanjutkan yang tadi yang Pak Rizal tanyakan tadi Bu, masalah inflasi. Yang ingin Katon tanyakan adalah bagaimana caranya dilakukan survei untuk inflasi untuk ikan, Bu. Karena kalau misalnya satu hari itu hanya dilakukan satu kali survei untuk apa namanya harga ikan, itu Katon sarankan Ibu itu satu hari itu harus 3 kali. Karena apa? Pagi itu harga ikannya lain dengan waktu siang. Sama juga dengan waktu sore. Jadi 3 waktu ini biasanya harga ikan itu dia biasanya mengalami perubahan sangat tinggi Bu. Karena apa? Pada saat pagi itu ikan baru masuk dari Kota Ambon itu kan hanya sebagian kecil. Tetapi kalau untuk siang itu ikan dari Seram masuk, ikan dari mana-mana masuk Bu. Jadi itu yang dia mempengaruhi harga ikan. Sehingga Kato mungkin ya sarankan mungkin untuk pengambilan data harga ikan itu satu hari itu harus 3 kali, pagi, siang, sore.
Mungkin itu Ibu apa namanya saran Katung Ibu. Terima kasih. Oke, Pak Ali. Bagaimana Ibu Cika? Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Ali. Nanti baru ditambahkan oleh teman-teman ya. Ya, untuk data ikan ini, jadi pokoknya gini, semua proses untuk pencacahan harga yang dilakukan oleh BPS itu harus ikut aturan main yang sudah ditetapkan. Jadi kalau untuk pilih pasar pun harus pasar yang rame dikunjungi, ya rame dikunjungi oleh masyarakat setempat. Kalau pilih waktu pun harus yang rame dikunjungi oleh masyarakat setempat. Nah, makanya kita itu punya waktu-waktu yang sudah ditetapkan untuk pencacahan harga. Nah, begitu juga dengan ikan atau kondisi di pasar lah. Pasar itu harus dikunjungi pada saat pasar itu rame. Ya, pada saat itu rame. Karena kalau pada saat rame, otomatis di situ kan secara kasar, logika saja kalau kondisi rame itu berarti stok lumayan tuh banyak pada saat itu. Jadi kita harus ambil harga di saat pengunjung lagi rame-ramenya. Nah, itu yang juga menjadi kendala di kita sebenarnya sebagai petugas pendata. Kadang-kadang dimarah-marahin oleh responden, oleh pedagang. Ini tinggal tanya timbang, sering bali-bali gitu ya. Kasarnya seperti itu. Jadi kita selalu dimarahin oleh pedagang. Pasti udah kamu selalu datang timbang, bikin ketemu ikan rusak saja nih karena timbang ulang-alik. Seperti itu kasarnya. Jadi memang Pak Ali ya nanti akan jadi ini ya jadi masukan untuk kita. Kita akan bicarakan lagi apakah bisa seperti itu kayak minum obat ya 1 hari 3 kali minum obat 1 hari 3 kali jadi 1 hari 3. Ibu, suara hilang, Ibu. Bapak Ibu terdengar suara beta kah? Raja Ibu Cika hilang. Terdengar Ibu sangat jelas Ibu. Ibu Cika yang hilang Ibu. Iya, ini Ibu Cika Ibu Cika kayaknya bersuara yang hilang. wajahnya ada ya, suaranya menghilang. Iya Bapak Ibu nanti kalau Ibu Cika gabung lagi akan dilanjutkan tapi yang pasti nanti akan dikomunikasikan apa bisakah seperti itu pagi siang malam minum obat atau memang standarnya seperti itu karena mau melihat tingkat konsumsi masyarakatnya kali ini IHK indeks harga konsumen mau lihat pas harga pasar. Iya, Ibu Adel, Bapak Ibu jangan marah mungkin ada kendala teknis kah Pak tadi beta suara hilang kah? Iya Ibu. Ibu bisa lanjutkan part yang terakhir Ibu. Iya, jadi begitu Pak Ali ya, kita sudah ditetapkan dengan metodologi pencacahannya seperti apa, waktunya, tempatnya, komoditasnya disesuaikan dengan. Kalau komoditas otomatis itu bisa berbeda antar wilayah karena tergantung dengan komoditas yang sering dikonsumsi oleh masyarakat kita, masyarakat setempat. Iya, yang penting Pak Ali jaga stok saja. Akan kunci itu jaga stok di pasar. Kalau stok tetap banyak, tetap akan mempengaruhi harga. Kalau stok sedikit, ya otomatis harga naik. Kalau stok banyak, otomatis harga turun. Jadi ya hukum ekonomi tetap berlaku. Oke, Ibu. Ibu Adel. Iya, Ibu. Jaga stok tapi harus tingkatkan ekspor juga, Ibu, karena itu income Katong, ekspor luar negeri di ikan. Iya. Oke, Pak Ali bagaimana Pak Ali? Kita Pulau Haruku ya Pak? Puas? Ibu Adel, ya. Yang tadi hanya masukan Ibu karena Katong harus ambil nilai rata-ratanya kan Ibu. Iya. Oke Pak, untuk masukannya. Ibu Katong dengar suara Ibu dari Ibu Rani, Dinas Pertanian belum, Pak Wodi. Sesama marga nih Pak, ayo Pak. Pak Tom Kuai yang sudah sedikit lagi mengakhiri masa Purna Bakti kira-kira. Ada masukan-masukan untuk BPS atau pemerintah NKRI, pemerintah Republik Indonesia di dalamnya, pemerintah Provinsi Maluku. Gimana Pak, Bapak Ibu silakan. Ibu Lilis dari DKP silakan.
Bapak Ibu minta tolong sama panitia, baru 7 orang, baru 10 orang yang mendaftar di ini absen, mengisi absen di link. Silakan Bapak Ibu, ini bagian dari dokumentasi. Karena Provinsi Maluku sedang lagi dalam persiapan juga meraih WBK. WBK tahun ini Bapak Ibu yang mohon doanya, mohon supportnya, masukannya untuk PPS Provinsi Maluku lebih baik. Jadi absen juga bagian dari salah satu prasyarat dokumentasinya Bapak Ibu. Jangan-jangan kita dikira misalnya membuat tampilan lalu foto. Mohon ya Bapak Ibu ya, baru 10 orang yang mengisi link absen. Bapak Ibu silakan sambil bersiap-siap untuk bertanya. Ada dari DP Kota Ambon, minta maaf Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, apa ya DP. Karena rename namanya DP. Belum ada rename nama panggil atau seperti apa, mohon Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Inflasi hari ini kita NTP ya, tapi banyak yang bertanya tentang inflasi. Inflasi yang paling keren lah, padahal NTP juga keren abis. Oke Bapak Ibu. Ibu Adel, Iya Pak Jatar. bolehkah kegiatan ini ada sertifikatnya ketika isi daftar hadir? Karena iya fungsional, benar. kita fungsional ini harus ada, selain isi daftar hadir harus ada sertifikatnya. Jadi Siap. usul saja kalau boleh ada. Terima kasih. Siapa? Teman-teman nanti akan eksekusi ya Pak ya. Bapak Ibu silakan isi daftar hadir, nanti teman-teman akan kirim by WA atau by email. Bapak Ibu langsung soft copy sertifikatnya akan diberikan, langsung akan dikirim ke Bapak Ibu sekalian. Siapa aja kita sama-sama fungsional nih Pak ya. Bapak kayaknya fungsional, sudah ahli media nih. Oke Bapak Ibu sekalian, sertifikat teman-teman sedang siapkan, nanti akan langsung diterima oleh Bapak Ibu dalam bentuk soft copy. Pak Wodi ini mau bicara, silakan Pak Wodi, Setama Marga dari Bapeda. Mungkin Bapeda dengan apa ya, trik-triknya untuk substitusi ya, dan membantu untuk biaya produksi supaya kan tadi NTP didapat dari indeks yang diterima oleh petani dibagi dengan indeks yang dibayar. Indeks yang dibayar bagian dari biaya produksi dan konsumsi petani. Nah, mungkin intervensi pemerintah ya di biaya produksi tadi, mungkin biaya pupuk, bibit dan lain-lainnya Ibu Cika ya, itu bisa kalau pemerintah bisa intervensi ya. Nah, seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, Pak Wadi mana tuh? Pak Wadi, ayo Pak Wadi. Pak Wadi sudah kasih on speaker tapi belum bicara ini Pak Wadi. Ayo Pak. Bapak Ibu kita 24 orang yang baru mengisi absen 14 orang, masih ada 10. Ayo panitia baru inbox lagi nih, baru chat. Pak Wadi ada di ruangan ini kasihan nih. Pak Wadi. Atau jaringan ya Pak Wadi ya? Iya, ini dari SMTPI sektor Eden, jemaat sektor Eden berarti jemaat kuda mati kayaknya ya. Eden ini kuda mati. Ini kayaknya baru habis pasca belum diganti ya Bapak Ibu ya. Belum direname tapi mau berpartisipasi silakan. Bapak Ibu dari SMTPI sektor Eden. Oh, DKP, Dinas Perikanan Kelautan Provinsi. Iya ya, gitu salah ya. DKP. Oke, Bapak Ibu. Pak Jeter minta link daftar hadir. Silakan teman-teman, tolong di-up ya. Bapak Ibu, ada lagi yang mau tanya-tanya nilai tukar petani bagaimana, atau inflasi, atau ekspor impor, atau tingkat hunian hotel, seperti apa di Provinsi Maluku, silakan kami membuka ruang namanya NTP tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu bertanya. Yang penghitung NTP Ibu tadi ya Ibu Ama ya, Ibu Ama Walio dari BPS Provinsi Maluku, bidangnya Ibu Cika, fungsinya Ibu Cika, fungsi statistik distribusi, yang menghitung inflasi Pak Cliff Ohman tadi Bapak Ibu, sedangkan yang menghitung ekspor impor sama tingkat hunian kamar hotel dan transportasi Ibu Nunung Sukanti. Ibu Nunung ini mukanya tidak muncul juga nih, nanti ke depan harus muncul semuanya. Oke, silakan Bapak Ibu.
Sedangkan untuk penghitung pertumbuhan ekonomi, ini ada Pak Jeffrey Tipka juga sebagai penghitung pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu bisa babat habis ini di Pak Jeffrey. Kita semua alma mater Unpati Pak Jeter, jadi Bapak bisa komunikasi langsung dengan Pak Jeffrey juga Pak Jeter. Ini Pak Matematika nih Pak. Siap Ibu, siap. Terima kasih. Penghitung pertumbuhan ekonomi Maluku nih Pak Jeffrey Tipka Pak Jeter. Bapak bisa tanya habis orangnya. Pamer. Oke Bapak Ibu silakan. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu terkait nilai tukar petani? Ini bukan satu-satunya indikator ya Ibu ya untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat petani ya Ibu ya, tapi paling tidak ini bisa menggambarkan gitu ya Ibu ya. Ya benar. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Bapak Ibu kita sudah 24 orang yang baru absen. Yang mengisi link absen baru 14, masih ada 10. Ayo Bapak Ibu, tambah angka kreditnya ini kita berapa jam? 2 jam dikali dengan ini dapat materi berarti berapa ya teman-teman fungsional? Bisa lah 1 0, ya Om Jeff. Ibu Sally, apa ada lagi yang mau ditanyakan? Sementara cukup. Iya, ini ada panggil-panggil Ibu Rani. Bapak Ibu jadi nanti untuk berseri ada masukan juga supaya ada masukan dari Bapak Ibu supaya dibuat beragam dan dikaitkan dengan fenomena yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Oke, usul masukan kami terima, akan kami kemas lagi. Seperti yang tadi kita NTP, tapi kita kombinasi ya dengan inovasi. Tapi ada yang belum tanya tentang hunian hotel kita bagaimana, ekspor kita bagaimana, impor kita. Nanti ke depan kita kemas lagi berseri ini semakin berseri dan semakin menarik. Pak Wadi, ini kami speakernya di on terus nih Pak Wadi, tapi tidak ada yang bertanya Pak Wadi dari Bapeda mungkin. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu mudah-mudahan apa yang sudah ditanyakan oleh tadi ada 4 penanya ya, 4 penanya dengan pertanyaan yang begitu banyak, menarik, lintas DRS ya dari NTP ke IHK inflasi. Kita akan berjumpa lagi. Kita sampai sini aja ya Bu Icika, atau masih menunggu beberapa menit? Iya, mungkin sudah 1 jam lewat. Jadi kita bisa selesai juga untuk episode yang kedua ini. Tapi mungkin ada satu ini informasi saja kalau nanti akan ada sensus pertanian. Ya, Kakak Adel ya, tolong disampaikan bahwa akan ada sensus pertanian juga di tahun ini. Oke. Itu juga tidak terlepas kaitannya dengan nanti ada pengaruhnya juga ke data dasar nilai tukar petani. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ada closing statement dari Ibu Cika yang pemilik NTP dan semua berita resmi statistik untuk bulan ini 5 bahan rilis. Mari kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya, dokumentasi sebagai bahan bukti Pak Jeter ya. Kita dokumentasi dulu dengan senyum yang paling berseri karena ini temanya Siap. berseri. Jadi kita berseri foto dokumentasi dulu Bapak Ibu ya. Nanti sertifikatnya akan langsung dikirim ke WA maupun email Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Ya, silakan teman-teman yang baru mengisi absen 14 orang. Silakan kameramen 3. Senyumnya harus kelihatan gigi ya. Gitu. Kan berseri. Orang Ambon kalau foto kalau saya miring kiri, miring kanan, gigi keluar. Oke, 3, 2, teman-teman yang ya screenshot silakan. 3, 2, 1 sudah? Oke, sudah screenshot. Sudah ya? Om Cliff sudah screenshot? Oke, Bapak Ibu sekalian. Sudah. Acara berseri ini akan tetap berlanjut setiap bulannya karena setiap bulan itu BPS akan terus merilis berita-berita resmi statistik kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau bulan depan, bulan Mei berarti ada tambahan ya, ekspor pertumbuhan ekonomi akan juga ditampilkan. Bapak Ibu jangan ketinggalan, nomor WA ditinggalkan, email, karena informasi-informasi terkait BPS
akan kami share ke Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa ada sensus pertanian tahun ini. Tahun ini sensus pertanian angka belakangnya 2000, angka belakangnya 3 ya, kalau untuk pertanian 2013, dan kita sudah ada pada 10 tahun kemudian di tahun ini, tahun 2023. Akan dilakukan nanti di bulan Juni ya Bapak Ibu ya. Paling tidak ini akan menjadi memperbaiki, menata lagi, mendudukan kembali data pertanian Indonesia, Maluku lebih baik ke depan. Oke Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kalau ada petugas yang masuk, pastikan surat tugas harus dari BPS jelas, tanda tangan cap basah dari pemilik kepala kantor BPS Provinsi Maluku atau kabupaten kota di mana petugas itu mendata. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk perhatiannya, atensinya, supportnya, masukannya untuk berseri ini ke depannya lebih baik. Kita akan ketemu lagi di bulan depan, biarlah apa yang kita lakukan sama-sama ini menjadi masukan, bahan rujukan untuk membangun Maluku lebih baik. Data kita yang kita hasilkan dapat dinikmati dan dirasakan oleh semua, baik dari OPD sampai kepada akademisi juga ya Pak Jeter ya. Pak Jeter bulan depan jangan lupa undang dosennya yang lain Pak. Semua dosen-dosen pertanian gabung ya Pak, perikanan. Jangan Bapak sendiri. Siap Ibu, siap Ibu lah, ya, siap. Kayaknya kita tantang pertanian sosial nanti. Ya. Yang hadir hari ini bulan depan harus hadir, tapi harus bawa teman ya Bapak Ibu ya. Dari teman dari dinas yang lain, seperti itu. Supaya berserinya semakin bersinar. Oke Bapak Ibu sekalian, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa, dan sampai ketemu lagi di Berseri Part 3. Mohon maaf untuk ada yang salah Bapak Ibu ya. Sampai ketemu, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang.